Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Risma Olivia Mufida dengan NIM 20032110064. Di sini saya akan melaksanakan praktikum morfologi hama serangga sebagai bentuk laporan praktikum dari praktikum mata kuliah dasar perlindungan tanaman. Serangga yang saya pilih adalah serangga kupu-kupu atau ngengat. Kupu-kupu atau ngengat merupakan serangga yang termasuk golongan ordo Lepidoptera atau serangga bersayap sisik. Secara sederhana, kupu-kupu dibedakan dari ngengat atau kupu-kupu malam berdasarkan waktu aktifnya dan ciri fisiknya. Kupu-kupu umumnya aktif di waktu siang hari, sedangkan ngengat kebanyakan aktif di waktu malam. Struktur morfologi kupu-kupu terdiri dari beberapa bagian. Kupu-kupu mempunyai badan yang dilengkapi dengan 2 pasang sayap. Badan kupu-kupu terdiri dari 3 bagian, yaitu kepala, toraks atau bagian tengah, dan abdomen. Tubuhnya dilapisi bulu-bulu kecil sebagai sensor, dan sayapnya memiliki sisik yang dapat berperan sebagai hormon proses perkawinan. Alat-alat dan bahan. Alat-alat yang saya gunakan adalah pisau, tatakan untuk tempat menaruh kupu-kupu, dan jarum pentul sebagai penunjuk bagian-bagian dari kupu-kupu. Dan tentunya bahannya adalah spesimen kupu-kupu yang sudah mati. Bagian kepala. Layaknya fauna pada umumnya, kupu-kupu juga mempunyai kepala dengan indera mata, mulut, dan antena. Bagian kepala kupu-kupu berada di posisi paling atas dari tubuh kupu-kupu dan mudah diidentifikasi karena memiliki antena yang cukup panjang. Penjelasan lebih lanjut tentang organ kepala kupu-kupu yaitu pada bagian antena. Setiap jenis atau spesies kupu-kupu memiliki bentuk antena yang berbeda, namun yang paling umum berbentuk bulu ayam dan sisir. Antena terletak di kepala bagian atas. Antena memiliki fungsi sebagai indera peraba dikarenakan mengandung sel yang peka terhadap lingkungan, khususnya makanan. Pada bagian ujung sepasang antena terdapat benjolan. Benjolan tersebutlah yang berfungsi sebagai peraba dan juga perasa. Kupu-kupu mempunyai 2 bola mata yang cukup besar dan tampak jelas. Bagian tersebut disebut sebagai mata majemuk yang berfungsi mendeteksi gerakan sekitar. Walaupun memiliki sepasang mata, kemampuan melihat kupu-kupu agak kabur. Selain itu, insekta ini juga memiliki mata lain yang disebut oceli atau mata tunggal. Oceli terletak di sela-sela rambut halus dan berfungsi untuk menajamkan penglihatan. Mulut. Pada bagian mulut kupu-kupu terdapat rahang bawah yang berbentuk menyerupai tabung. Bagian ini berfungsi untuk menggigit dan juga sebagai alat untuk menghisap nektar bunga. Rahang ini akan keluar jika diperlukan dan kembali menggulung masuk setelah tidak dipakai. Pada bagian ini terdapat lidah bergulung atau proboscis yang berfungsi sebagai penghisap cairan. Dada kupu-kupu merupakan bagian yang terletak di antara kepala dan perut. Bagian ini terhubung dengan kepala melalui suatu membran tipis yang berperan sebagai leher. Ciri utama dari dada kupu-kupu adalah bentuknya yang beruas dan ditempeli oleh sayap. Berikut ini adalah bagian dari dada kupu-kupu antara lain mesotoraks. Bagian ini merupakan tempat kaki, tangan, dan sayap depan untuk menempel. Protoraks. Bagian ini adalah tempat kaki depan kupu-kupu menempel. Metatoraks adalah tempat sayap belakang dan kaki belakang menempel. Bagian dada atau juga disebut toraks pada kupu-kupu sangat sensitif dan vital karena di dalamnya terdapat otot-otot yang membantu serangga ini terbang. Pada bagian ini juga ada spirakel atau alat pengangkut oksigen yang berfungsi sebagai tempat udara masuk ke dalam tubuh kupu-kupu. Sederhananya, spirakel berfungsi sebagai saluran pernafasan. Sayap kupu-kupu mempunyai banyak urat yang diberikan nama atau kode. Nama yang sama diberikan kepada bagian sayap yang di bagian bawah urat tertentu. Di samping itu ada nama untuk bagian-bagian yang lebih luas. Abdomen atau perut kupu-kupu adalah bagian yang menjadi tempat proses pencernaan makanan berlangsung dan juga sebagai lokasi penyimpanan cadangan lemak. Bagian ini mempunyai banyak ruas dan di dalamnya terdapat organ tubuh seperti jantung, alat kelamin, dan juga otot kompleks. Di ujung dari abdomen ditemukan genitalia atau alat seksual. Karakteristik internal dari genitalia
sangat berguna membantu identifikasi kupu-kupu. Mungkin cukup sekian yang dapat saya jelaskan mengenai praktikum morfologi serangga hama serangga. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih.